Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psycho Friends, kembali lagi dengan Psypros yang membahas prospek-prospek karir di bidang psikologi. Sebelumnya, perkenalkan Kak, nama saya Sita Mitojana, mahasiswi Psikologi Angkatan 23 dengan panggilan Ana. Nah, Psycho Friends, Psypros episode ini itu cukup spesial karena kita akan membahas program pengembangan pengalaman akademik yang bisa mendorong Psycho Friends semua dalam menyiapkan prospek karir ke depannya. Nah, program tersebut adalah MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kayaknya teman-teman semua pasti seenggaknya udah cukup familiar dengan program ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kesempatan mahasiswa psikologi pada program MBKM, terkhusus yaitu IISMA atau Indonesian International Student Mobility Award. Nah, pada kesempatan ini kita akan ditemani dengan narasumber kakak yang hebat yang tahun lalu baru saja menyelesaikan program IISMA di United Kingdom Inggris. Nah, sebelumnya, kakak terima kasih sudah hadir di podcast ini, Kak. Mungkin kakak boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ana. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mega Milenia Trifebrianti Said. Aku angkatan Psikologi 20. Terus apa ya? Udah. Terus aku juga kemarin alhamdulillahnya menjadi salah satu awardee ISMA di University of Leicester di UK. Em, Oke Kak, boleh nggak Kak ceritakan sedikit itu apa IISMA dan bagaimana pengalaman Kakak selama mengikuti program IISMA ini? Oke, terima kasih Ana. Jadi ISMA ini merupakan salah satu program kampus Merdeka yang tergabung tadi disebutkan program MBKM. Jadi ISMA ini memberikan kesempatan bagi teman-teman yang berada di semester 4 dan semester 6 untuk bisa belajar di salah satu kampus terbaik di dunia gitu. Jadi teman-teman bisa milih universitasnya tuh pilihannya banyak banget, ada kayak 180-an. Terus di sana nanti kalau misalnya setelah melewati tahapan-tahapan seleksinya nanti kita bisa belajar di kampus luar negeri itu selama 1 semester dibiayai oleh pemerintah. Kalau untuk pengalaman di sana ya. Kalau pengalaman di sana itu kemarin aku tuh mengambil 3 mata kuliah. Jadi sebenarnya di sana sistemnya pakai kredit. Jadi itu kayak sama kayak SKS di kita. Jadi kalau di UK itu satu semester kita diharuskan untuk mengambil 60 kredit. Biasanya satu mata kuliah itu 15 kredit gitu. Tapi ada juga mata kuliah yang 30 kredit. Jadinya aku ngambil 3 mata kuliah, 15 kredit berarti itu udah 30 sama satu lagi 30 kredit. Jadi kalau di sana perbedaan kelasnya sama yang di sini tuh kelas satu mata kuliahnya tuh kelasnya ada dua. Jadi jenis kelasnya ada dua. Yang pertama tuh kelas besarnya. Jadi isinya tuh itu kayak kelas ceramah. Isi seminar kelas. Jadi setelah pertemuan di kelas gede ini nanti kita ada seminar kelas namanya, dan satu kelas itu kayak cuman 20 orang gitu. Pokoknya dikit, dan nanti kita di sana akan diskusi lebih mendalam lagi terkait topik yang udah dipelajari di kelas besar yang sebelumnya itu gitu. Terus apa lagi ya pengalamannya ya? Mungkin kita simpan untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kan MB, MBKM itu banyak ya Kak programnya. Nah, kenapa Kakak itu memilihnya itu IISMA dan kenapa University Leicester itu menjadi tujuan Kakak? Oke. Jadi kenapa aku milih program MPKM-nya itu ISMA? Karena emang dari dulu banget, dari SMA tuh sebenarnya cita-cita aku emang pengen coba belajar di luar negeri gitu ya. Kan kalau misalnya waktu SMA tuh ada program yang namanya AFS, itu juga kayak student exchange, tapi bedanya itu kan kita tinggal kayak di apa ya, kayak ada keluarga gitu kan, tinggal di rumah lokal gitu. Kalau yang ISMA itu kita kayak tinggal di dorm di universitasnya gitu. Jadi kenapa kalau misalnya ini bisa menjadi batu loncatan sebelum kita misalnya nih berniat S2 ke luar negeri. Jadi kalau misalnya udah ikut ISMA, jadi kan tergambar gimana sih pembelajaran di kampus-kampus di luar negeri itu gimana. Jadi menurut aku tuh ini
penting banget karena bisa membuat gambaran gimana sih belajar di sana tuh. Jadi kalau misalnya kita mau S2 di luar negeri jadinya udah tahu gimana pengalamannya, gimana cara belajarnya, gimana cara engage with localsnya gitu. Terus juga apa ya? Sebenarnya program MPKM yang lain juga menarik kayak magang. Terus ada apa lagi ya? Yang magang menarik, tapi yang paling aku pengenin banget tuh emang ISMA gitu. Emang pengen student exchange dan pengennya kalau ke luar negeri itu nggak cuman jalan-jalan atau liburan doang, tapi emang maunya tuh stay di sana beberapa bulan, terus engage with locals, terus kita juga lihat gimana sih orang hidupnya di sana, terus gimana kita bersosialisasi sama orang di sana gitu. Jadi kenapa alasan aku milih University of Leicester di UK itu sebenarnya saran dari kedua orang tuaku juga karena eh, menurut mereka kalau misalnya student exchange kenapa nggak sekalian yang jauh aja gitu kayak ke UK dan US gitu. Cuman kalau misalnya US kan kita dengar-dengar dari berita tuh kalau untuk hijabi agak rasisnya agak lebih tinggi ya daripada di UK. Jadi kayak ya udah UK aja gitu. Kalau misalnya kan juga bisa ke Asia gitu ya. Tapi kalau menurut aku budaya juga beda. Tapi aku tuh juga alasannya pengen apa ya melancarkan bahasa Inggris aku lagi gitu loh. Jadi kayak lebih baik mendengarkan dari yang native speakernya langsung kan di Inggris gitu. Gitu sih. Oke Kak, nah pasti kalau di Indonesia sama Indonesia aja itu pasti ada culture shocknya ya Kak. Nah apalagi kalau misalnya itu ke Eropa Kak. Nah menurut Kakak pengalaman pertama apa yang Kakak rasakan pas Kakak sampai di Inggris dan apa culture shocknya Kak? Oke, kalau pengalaman pertama banget tuh pas pertama datang kan udah cuacanya udah lumayan ke musim gugur ya dan musim gugur tuh kan udah termasuk dingin juga pas kita pertama datang tuh kayak 13 derajat dan padahal aku tuh udah pakai inner yang heat tech gitu ya udah yang ada teknologi panasnya gitu lah tapi masih menggigil gitu padahal 13 derajat doang gitu cuaca sih yang pertama karena udah pasti beda kan dari Indonesia yang cuma punya dua musim gitu kan habis itu juga culture shock lainnya misalnya di kelas gitu ya kita kan manggilnya biasanya Pak, Bu. Kalau di sana tuh manggilnya langsung nama gitu. Jadi kayak kalau kita yang dari Indonesia ini agak kagok dan jadi dia manggilnya tetap manggil Sir gitu, Ma'am gitu. Padahal mereka kalau dipanggil nama nggak apa-apa gitu. Bahkan emang pengennya dipanggil nama gitu. Terus yang lainnya juga kalau di sana sistem kelasnya itu gimana ya? Kalau kita kan sangat sopan santun tata krama itu nomor satu ya. Kayak misalnya kalau mau ke WC kita kayak gini dulu. Kalau ini langsung keluar aja gitu. Terus juga mungkin karena aku sekelasnya sama maba di sana, tapi itu tergantung sih beda-beda. Kayak teman-teman aku ada yang kelasnya juga ikut semester atas lainnya. Tapi kalau di university aku tuh rata-rata kelasnya gabung sama maba. Jadi mungkin karena mereka baru masuk kuliah juga, jadinya tuh apa ya? Masih belum tahu kali ya gimana cara kuliah yang benar. Karena kadang eh ini dosen lagi menerangkan di depan dia telat terus dia santai aja jalan bener-bener di depan mata dosen yang lagi ngomong gitu jadi kayak kaget juga sih gitu terus juga culture shock di sana tuh kan toiletnya gak ada bidet ya yang semprotannya itu terus kita kan bawa sendiri nah abis itu kan di sana disediainnya tisu kan jadinya tapi nggak ada tong sampahnya di toiletnya terus aku bingung kan terus ternyata pas udah 2 bulan di sana temenku baru ngasih tahu kalau itu kan tisunya bisa dibuang ke toiletnya bisa di flush gitu sementara selama ini aku langsung bawa ke kamar gitu loh kayak aduh dibuang di mana ya udah buang di tong sampah kamar deh gitu kan ternyata bisa di flush karena tisunya tuh beda dari tisu kita biasa ya Allah terus apa lagi ya culture shocknya kalau aku pas di Leicester itu alhamdulillahnya nggak ada kena rasis ya. Karena Leicester itu kota yang diverse banget. Jadi lebih banyakkan pendatangnya daripada orang Britishnya. Kayak banyaknya orang India, Pakistan gitu-gitu. Jadinya setiap lihat restoran pun rata-rata banyak yang halal gitu. Jadi kalau untuk nyari makanan halal kayaknya nggak sesusah itu kalau di kota aku ya. Terus juga misalnya kan lebih murah masak. Jadi kita beli ayam
potong gitu. Terus juga ada halal butchernya. Jadi bisa beli ayam halal terus kita masak. Jadi kayak nggak terlalu yang susah nyari makan banget lah kalau di kota Leicester itu gitu. Itu aja sih yang aku baru kepikiran, sama juga teman-teman aku di sana rata-rata tuh international students juga. Jadi mereka tuh student exchange juga. Misalnya aku ada teman dari Italia, dia juga student exchange, dari Korea, dari Jepang. Tapi kalau misalnya temenan sama British itu kayaknya agak susah ya. Mereka kayak susah membuka diri ke international students gitu. Jadinya untuk temen yang British tuh aku paling cuman satu dua gitu deh. Soalnya emang lebih susah temennya. Kalau misalnya international friends kan mungkin karena sesama student exchange ya. Tujuan kita kan juga sama, pengen nyari temen baru gitu. Jadi ya lebih terbuka aja sih yang international friends gitu pengalamannya. Kakak selama di sana ada ikut kursus atau ngambil modul gitu nggak? Modul psikologi. Oh, kalau di sana mata kuliahnya itu sebenarnya ada yang psikologi, cuman lebih ke psikologi kognitif, dan psikologi kognitif itu aku udah ngambil di semester sebelumnya. Jadi kalau misalnya aku ambil lagi, eh gak bisa dikonversi gitu loh. Soalnya nilai aku kan udah ada di UNAN. Jadi aku milih yang bisa dikaitkan juga ke psikologi, tapi juga ada di ranah yang lain gitu loh. Jadi kayak pengen belajar mata kuliah yang lain juga. Yang aku ambil tuh ada digital media and everyday life, terus Principle of Marketing, sama Human Resource. Jadi kalau HR kan kita ada juga ya, sekarang udah ada telemanagement gitu ya mata kuliahnya. Kalau yang marketing kayaknya itu gak terlalu psikologi, tapi bisa juga nggak sih marketing ke psikologi. Sama digital media and everyday life itu juga bisa ke cyber psychology mungkin, gitu ngambilnya. Berarti nggak yang terlalu fokus ke psikologi banget gitu ya? Enggak, bahkan sebenarnya itu enggak dari fakultas psikologi juga sih kalau di sana gitu. Jadi iya, tapi bisa kok dikonversi pas di Unannya gitu. Nah, menurut kakak perbandingan apa yang em, jelas gitu yang nampak perbedaan dari sistem belajar di sini sama di university yang udah kakak pilih? eh untuk perbedaan sistem belajarnya kan tadi tuh, kalau di sini ya satu mata kuliah ya satu kelasnya, jenis kelasnya kan. Kalau di sana tuh satu mata kuliah jenis kelasnya kadang ada dua, ada yang tiga gitu. Yang dua ini satu kelas besar, satu kelas seminar, yang kelas diskusi kecil-kecilan itu. Nanti di kelas diskusi itu nanti kita akan ditanya lagi nih, kayak ada pertanyaan sama dosennya, terus kayak diminta diskusi dan berpendapat gitu. Jadi kita di sana emang dituntut untuk aktif gitu. Sedangkan kalau di kelas yang besar ini nggak apa-apa kita dengar ceramah aja. Terus kalau mau nanya juga nggak apa-apa, angkat tangan. Tapi karena rame banget, kadang kan orang em, males ya kalau nanya di yang kelasnya gede gitu. Terus kalau misalnya kelasnya ada satu lagi yang namanya workshop, itu aku ada jenis kelas kayak gitu di Digital Media and Everyday Life. Jadi itu kayak di labor komputer gitu. Terus cuman apa ya, kayak dikasih tugas diskusi sama kelompok juga. Itu sih bedanya. Terus temen aku juga ada ngambil apa ya, living social sociology gitu. Dia kayak ada kelas ke apa ya, kayak jalan-jalan ke kota, terus misalnya nih ngelihat gimana sih kehidupan orang, terus ada tema-temanya juga gitu. Menarik-menarik sih kelas cara pembelajaran di sana gitu, karena kayak lebih aktif, terus dituntut untuk berpartisipasi juga. Terus juga yang apa, temen aku ngambil sosiologi itu, misalnya dia lagi melihat apa ya tentang kepolisian di sana, jadinya dia sama dosennya tuh ke lapangan ngeliat gimana sih polisi itu kerja, yang gitu-gitu. Jadi kayak lebih menarik sih kalau di sana pembelajarannya. Terus juga mau nanya apa aja sebenarnya lebih terbuka juga, dan dosennya tuh mau menjelaskan, dan perasaannya tuh jadi kayak nggak takut mau nanya gitu loh sebenarnya. Apalagi di kelas yang kelas diskusi itu. Karena kelasnya kecil kan, jadinya
Kan kakak tadi udah bilang ngambil tiga ya kak, tiga mata kuliah ya. Iya, tiga. Nah, dari ketiga itu mata kuliah apa yang paling kakak sukai? Dan apa alasannya? Yang paling aku suka itu kayaknya digital media and everyday life ya, karena itu kayak membahas, kalau misalnya di Indo kayaknya nggak ada mungkin ya, atau ada aku juga kurang tahu di jurusan lain, tapi itu materinya kayak seru-seru, bahkan kita pernah ngebahas meme, tren-tren apa aja yang ada di internet gitu. Kita meme itu dipelajari gitu, padahal kalau di sini kan meme cuman buat bercandaan doang, kalau di sini meme dipelajari gitu, kayak wow menarik gitu loh aku ngerasanya. Terus juga pas dijelasin sama dosennya juga bikin makin wow ternyata ini bisa loh dipelajari gitu. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan penting ya kak. Nah, apa pengalaman kakak apakah pengalaman kakak selama ikut program IISMA ini memberikan kakak itu perspektif baru tentang prospek karir di psikologi? Nah, sebelumnya mungkin kakak udah punya rencana karir, tapi setelah ikut IISMA mungkin berubah gitu. eh oke, kalau setelah ikut ISMA sih lebih ke apa ya, lebih ke pengen bermimpi lebih tinggi gitu, karena kayak wow ternyata kalau misalnya kita apa ya, expanding our horizon gitu ya, kayak ada loh tempat-tempat yang lebih menarik untuk belajar dan bikin kita bersemangat gitu. Terus juga apa ya, paling kalau berubah prospek karirnya enggak ya, karena mungkin berubah apa aja yang mau dilakukan gitu. Karena aku dari dulu emang pengen jadi psikolog. Jadi kayak insya Allah doain ya teman-teman nanti juga akan ngambil profesi psikologi gitu kan. Tapi jadinya karena ikut ISMA tuh kayak, wah kayaknya S2 di luar negeri menarik juga nih. Apalagi aku juga udah ada yang pengen aku apa ya, minati gitu loh di psikologi ini. Kayak misalnya perkembangan anak gitu kan. Terus kayaknya kok kalau misalnya kuliah di luar seru ya gitu. Jadi kayak bikin semangat belajar. Padahal sebenarnya tuh ya udah abis aku S1 niatnya juga pengennya profesi aja gitu kan. Karena sebenarnya jenjang karir kita itu untuk menuju ke psikolog kan udah panjang ya. Udah kayak wow, apalagi sekarang semenjak ada undang-undang yang baru itu jadi makin kayak koas dokter ya. Kita harus jadi ambil profesi psikolog umum dulu nih pertama. Abis itu udah selesai itu kalau mau jadi psikolog yang spesialis ambil lagi yang profesi psikolog spesialisnya kan. Terus kalau mau lebih lagi ke subspesialis jadi kayak wah udah tinggi banget, tapi kayak kalau misalnya aku nggak ngambil kesempatan untuk S2 di luar negeri kayaknya juga sia-sia deh, apalagi dengan pengalaman aku dan di ISMA kemarin yang udah lihat cara belajarnya, terus kayak gimana serunya belajar, kalau misalnya mumet juga tinggal lihat jalan-jalan gitu kan, kayak duh seru banget gitu. Jadi apalagi nih S2 di UK itu cuman setahun rata-rata, jadi kayak ya nggak selama itulah kalau misalnya ngambil S2 apalagi di UK gitu. Kalau misalnya di negara lain kayaknya beda-beda ya, ada yang 2 tahun, tapi kalau di UK itu rata-rata 1 tahun. Jadi kayak gak apa-apa deh gitu, sebelum ngambil profesi mungkin S2 dulu kalau diterima gitu. Tapi ya kita kan berusaha ya. Terus juga kemarin aku juga disaranin oleh Bu Reni kan, kaprodi kita, kan beliau nanya, Mega abis udah S1 apa rencananya gitu. Sepertinya profesi Bu gitu. Tapi ibunya kayak ya kamu S2 dulu aja gitu. Jadi kayak ibu yang menyarankan untuk S2 dulu daripada profesinya. Mungkin juga ada benefit lainnya mungkin ya kalau misalnya kita S2 dulu. Jadi kayak kita lebih banyak ilmunya ketika eh, ke apa program profesi nanti gitu. Jadi lebih apa ya, bikin aku bermimpi lebih tinggi lah untuk ketika udah ada pengalaman ikut ISMA ini gitu. Kayak oh ternyata orang biasa kayak aku bisa loh untuk exchange ke luar negeri gitu. Ini sebenarnya nggak mudah juga sih aku untuk ISMA-nya, udah dari semester 4 udah ikut seleksinya belum lulus, belum rezeki. Terus semester 6 aku daftar lagi. Alhamdulillahnya tuh keterima yang di dia sebenarnya kan dari 2 tahap. Yang tahap pertama administrasi itu alhamdulillah keterima. Jadi di administrasi ini kita ada kayak itu udah termasuk
English proficiency testnya kayak IELTS, Duolingo atau TOEFL-nya di sana. Terus udah ada esainya juga. Jadi administrasi ini walaupun kayak Isma ini cuma 2 tahap, tapi di administrasi ini udah kayak bener-bener semuanya gitu. Kayak CV kita, pengalaman-pengalaman kita, IPK kita, ini udah semuanya di sini. Jadi kayak alhamdulillah aku keterima pas daftar semester 6 kan. Terus pas interview, qadarullah gagal gitu kan, udah gagal lagi. Terus aku udah kayak hopeless. Terus kayak ya udah, sebenarnya tuh aku sedih banget sampai aku menghilang ya dari IG. Habis itu ternyata tiba-tiba ada nih datang email dari Isma, ada namanya Isma Co-funding gitu. Terus aku pikirnya awalnya itu buat tahun depan karena kayak nggak mungkin gitu mereka menyiapkan Isma Co-funding ini untuk tahun sekarang dengan buru-buru gitu kan. Terus pas aku baca lagi, lah ternyata ini buat tahun ini gitu. Ikutlah aku sosialisasinya kan di Zoom. Terus aku tanya ke orang tua aku, ternyata aku boleh daftar yang co-funding. Jadi aku daftar lagi, terus baru deh aku alhamdulillah lulus. Jadi ketiga kalinya aku baru lulus gitu. Jadi sebenarnya kalau gagal-gagal ya udah nggak apa-apa, selagi ada kesempatan ya coba aja gitu. Terus sih aku sedikit bangga dengan aku yang masih mau mencoba walaupun gagal. Oke. Selanjutnya itu apa tantangan terbesar kakak yang kakak hadapi selama kakak ikut program ISMA ini? Mungkin kayak secara akademis atau secara personal. Dan bagaimana cara kakak menghadapi itu? Tantangan selama ISMA itu apa ya? Sebenarnya pas pembelajarannya itu lumayan nantang ya menurut aku, karena kadang dosennya itu ada beberapa yang nggak native speaker English juga, jadi ada yang dari India, ada yang dari Poland gitu. Jadi kayak apalagi jadi kadang agak susah memahami aksennya juga gitu ya. Tapi overall aku alhamdulillah ngerti sih gitu. Terus juga kendalanya tuh waktu itu aku pernah ada tugas kelompok. Terus ada salah satu anggotanya yang kayak nggak kerja gitu ya. Sebenarnya itu biasa ya, sama aja kayak di sini. Cuman karena sama bule tuh agak susah juga sih ngomongnya gitu kan. Kayak bagi-bagi tugasnya. Apalagi mereka juga maba yang kayak belum ngerti gitu loh cara bikin tugasnya gimana. Terus juga misalnya bikin tugasnya ya bahasa Inggris gitu kan. Jadi bolak-balik ngecek grammar lah. Terus kayak ini benar gak ya gitu. Jadi buat pertama kali untuk bikin tugas dalam bahasa Inggris tuh menurut aku itu menantang ya, karena biasanya juga esai dalam bahasa Indonesia aja kadang masih susah, apalagi yang bahasa Inggris gitu. Terus juga apa ya, tantangannya aku pengen temenan sama locals juga sebenarnya, tapi karena mereka kurang terbuka sama orang luar gitu, jadi ya itu agak sulit juga sih. Jadi alhamdulillahnya kita tuh kan pergi ISMA tuh bareng-bareng. Jadi eh, yang dari Indo ke University of Leicester itu ada 24 orang. Jadi alhamdulillah karena rame-rame jadi ya feels like home sih. Alhamdulillah aku nggak pernah ngerasa homesick sama sekali gitu. Oh mungkin tantangan juga karena kita tuh anak rantau ya, exchange student. Jadi pasti dong nggak ada kendaraan. Sementara di sana tuh kalau misalnya kita belanja kan bawaannya banyak tuh, misal belanja bulanan gitu. Itu kita jalan kaki. Perginya jalan kaki, pulangnya juga jalan kaki. Kira-kira jalannya berapa lama ya? Kayak 15 menit itu yang dekat. Atau misalnya harus ke city center dulu ke kotanya, kita naik bus. Udah naik bus, nyampe di halte paling ujung dari Uninya itu, kita jalan kaki lagi. Jadi kayak itu perjalanan yang panjang sih untuk belanja. Sampai-sampai temen aku tuh pernah, dia belanja kebanyakan. Terus dia baru sadar kalau kita tuh pulangnya jalan kaki dan naik bus gitu. Jadi kayak jalan kaki dulu ke haltenya dan itu lumayan jauh 15 menit. Terus naik bus terus dia kayak udah nangis karena ya Allah, kalau misalnya di Indo tinggal mesen car gitu dan harganya kayak nggak semahal itu kan. Atau misalnya udah ada mobil lah. Sementara kalau di sana emang dituntut untuk jalan kaki, bawa angkat-angkat barang gitu. Pokoknya sebenarnya di sana kita jadi sadar, oh tinggal di Indonesia itu sebenarnya sangat apa ya, nyaman. Karena kita kalau mau beli makan, sarapan masih ada yang harganya 7.000, 10.000 ya kan.
Kalau di sana tuh kalau misalnya makan di luar, minimal satu porsi makanan kita keluarnya 8 pounds atau 160.000. Jadi kayak, wow, mending kita masak, ya nggak sih? Itu sih tantangan-tantangannya. Jadi benar-benar dituntut untuk mandiri, terus juga dituntut untuk kuat. Misalnya kita, apa ya, jalan-jalan gitu kan. Kita kan emang disuruh sama Ismanya untuk jalan-jalan. Jadi kayak melihat gimana sih orang-orang di sana gitu kan. Jadi ya biar uang kita cukup tuh, ya udah kita bawa bekal dari kosan lah ceritanya kan, bawa bekal terus pergilah naik bus keluar kota itu. Nanti pas udah di sana kita juga kaki kemana-mananya karena mahal mau naik itu juga, naik taksi atau naik apa. Jadi kayak harus kuat lah jalan. Kadang kalau misalnya lagi jalan-jalan tuh steps kita ada 20 ribuan langkah. Mana pernah ya itu di Indonesia. Itu sih tantangannya, emang harus harus kuat juga mentalnya, fisiknya gitu. Tadi kakak udah mention juga kan kak kalau di university kakak itu banyak mahasiswa-mahasiswa internasional juga. Nah, gimana cara kakak itu membangun koneksi itu sama mahasiswa internasional ataupun mahasiswa lokal ya kak? Oke, jadi karena aku tinggalnya di university dorm gitu kan, udah ada dari universitasnya disediain. Jadi mereka itu tiap harinya ada yang ngatur acara gitu loh. Jadi kita punya namanya Village Hub, tempat ngumpul-ngumpul gitu, sama Residence Life-nya. Residence Life ini kayak yang ngurusin misalnya ada permasalahan apa gitu di dorm, atau misalnya mereka juga jadi orang-orang yang ngurusin acara-acara di Village Hub ini. Jadi Village Hub ini kayak tempat ngumpul gitu. Di sana ada kayak biliarnya, terus ada movie roomnya, ada ruang belajarnya, study room juga. Terus ada kayak, tau gak sih yang kayak mainan di time zone yang kayak apa ya, arcade game itu ada. Terus itu tuh gratis buat kita yang tinggal di university flatnya itu. Jadi kayak kita bisa datang sana aja terus pakai study roomnya. Nggak perlu di booking karena kayak siapa cepat dia dapat gitu kan. Terus ada pianonya juga di sana. Terus jadi di sana lah Residence Live ini ngadain acara-acara tiap harinya. Jadi mereka per bulan, tiap bulan tuh udah ada kalender. Kayak misalnya tanggal 1 nih ada pizza time, pizza and quiz gitu. Jadi mereka bakal bikin kuis sama pizza gratis gitu. Kita tinggal datang, ya udah kita bisa ngambil pizza sama ikutan kuisnya. Ntar ada hadiahnya juga. Terus misalnya ada apa ya, Scotland Day gitu. Jadi mereka tuh nyediain snack-snacks dari Scotland. Terus kita bisa coba, tinggal datang aja. Terus ada juga kayak apa ya, waffle breakfast gitu juga, tinggal datang terus kita dapat waffle, ada wafelnya, ada strawberry, ada krimnya, ntar kita tinggal bikin sendiri gitu. Terus ada pokoknya banyak deh acara-acara di sana yang gratis untuk mahasiswa yang tinggal di university dormnya itu. Jadinya karena di sana ada acara dan orang-orang pada ngumpul, jadi kita bisa kenalan sama mahasiswa lokal maupun internasional lain yang datang ke acara itu gitu. Jadi di sanalah aku ketemu sama teman aku yang dari Korea, yang dari Itali. Karena kan rata-rata international student sih yang suka acara yang kayak gitu gitu. Misalnya ada apalagi acaranya African Night gitu, mereka tuh nyediain makanan Afrika buat kita coba gitu. Terus mereka tuh kayak baik-baik banget juga. Kita mau nanya apa aja juga nanti bakal dikasih tahu, bakal pokoknya di sana alhamdulillahnya ada acara itu. Jadi kayak gampang untuk kita membangun koneksi sama teman-teman lainnya gitu. Terus juga waktu itu ada mahasiswa, dia mereka tuh udah tinggal di Birmingham tapi dia Islam dan pakai kerudung, bahkan ada yang pakai cadar. Terus mereka ngajakin kita potluck gitu. Potluck itu jadi kita masak juga, kita masak, mereka masak, nanti kita ngumpul terus kita saling coba makanan-makanan bareng gitu. Terus kayak itu sih, mereka welcome dan baik-baik banget gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ada acara-acara di Village Hub itu tiap bulannya yang bikin kita bisa untuk membangun koneksi gitu. Karena aku pernah ke Liverpool ke tempat teman aku yang Isma juga. Terus pas aku cerita kalau misalnya kita tiap harinya itu ada acara yang beda-beda, mereka kayak, wah enak banget. Bahkan kita nggak ada acara kayak gitu. Jadi mereka agak lebih susah kayak ya untuk engage-nya gitu. Itu sih.
Nah, dari selama kakak mengikuti program ini, apa yang paling berkesan, yang paling kayak membekas gitu? Kayak kakak nggak bisa lupain itu. Yang paling berkesan apa ya? Sebenarnya kalau dibilang paling semuanya pasti berkesan kan. Kayak mulai dari apa ya, belajarnya itu beda, engaging sama dosen-dosennya, terus juga ketemu teman-teman international friends-nya, terus juga bisa jalan-jalan ngeliat lihat kota lain, terus bersosialisasi sama orang-orang di sana gitu. Sebenarnya menurut aku semuanya berkesan sih. Yang paling berkesan apa ya? Hmm, Ya berkesan karena aku bisa dapat international friends-nya. Waktu itu aku ada yang akrab satu, namanya Nuran dari Itali, dan ternyata dia aslinya orang Qatar, jadi dia Islam gitu loh. Terus dia pernah ngundang aku datang ke flatnya. Jadi dia masakin buat aku sama teman-teman yang lainnya. Dia masakin apa ya waktu itu? Pokoknya dia masak buat kita. Terus waktu itu ada teman-teman internasional lainnya juga, yang dari Jepang, yang dari Taiwan, yang dari India gitu. Jadi kayak, wah, aku senang banget sih waktu itu yang kumpul sama international friends lainnya, terus nyoba masakan dia, kayak udah akrab banget. Bahkan sampai dia bilang kalau misalnya jangan lupain kalau kamu punya temen di Itali gitu. Jadi kalau kamu ke Itali kamu bisa kontak aku aja gitu, kayak seru banget. Itu sih paling berkesan kayak menurut aku. Bahkan waktu itu dia ngajakin aku buat trip keluar kota gitu, tapi aku gak sempet terus aku agak nyesel sih karena nggak jadi trip keluar kota bareng dia gitu, karena aku kayak apa ya, kalau misalnya aku doang sama dia aku masih takut culture shock lainnya gitu loh. Kalau misalnya sama kita biasa jalan sama teman-teman Indo yang lain kan, jadi kayak biasalah ini orang Indo gitu kan. Kalau sama dia doang aku kayak aduh, ternyata aku belum segitunya loh untuk apa ya, mencari pengalaman itu gitu. Tapi aku nyesal banget sebenarnya nggak pergi keluar kota sama dia, kayak ngetrip bareng gitu kan, seru ya. Itu sih. Nah, kan mungkin dari Psychofresh ini ada keinginan juga nih Kak, ikut IISMA kayak kakak. Nah, kira-kira menurut kakak apa aja hal yang harus dipersiapkan gitu untuk Psychofresh yang berminat untuk ikut IISMA juga? Oke, jadi yang harus dipersiapkan tuh yang pertama pastinya IP yang mencukupi ya, kayak minimal 3. Habis itu teman-teman juga harus nyiapin EPT-nya kayak IELTS-nya atau Duolingo English Test atau TOEFL IBT gitu. Jadi itu udah harus ada kalau misalnya mau daftar ISMA. Terus teman-teman juga bisa belajar dulu, kayak nggak perlu lewat les sih sebenarnya menurut aku, kayak belajar aja dari YouTube. Terus semua itu cuman perlu niat kok gitu. Kalau misalnya teman-teman niat untuk belajar, pasti ada jalannya gitu. Karena sekarang kan udah ilmu tuh udah gampang banget ya dicari sebenarnya. Di YouTube banyak IELTS preparation, terus gimana cara speakingnya, terus juga kalau misalnya itu udah dari IPK-nya, dari apa, English Proficiency Test-nya, abis itu teman-teman juga harus menyiapkan esai. Jadi dari pengalaman aku yang mendaftar 2 kali, bisa dibilang 3 kali, pertanyaan dari esainya ini rata-rata sama sih gitu. Jadi teman-teman cari aja nanti pertanyaan esai ISMA, biasanya tuh awardee ISMA tuh pada ngasih tips and trick gimana cara ngerjain esai, terus gimana cara jawab interview. Jadi teman-teman tuh perlunya kayak niat mencari info gimana sih, apa sih tips and trick lulus ISMA ini, gimana cara nulis esai yang bagus, yang baik gitu. Karena kita sebagai alumni dari ISMA pasti akan membantu teman-teman gitu. Tinggal boleh kontak siapa aja yang teman-teman mau untuk ngebantuin teman-teman gitu. Nanti tinggal di MIG atau apa gitu misalnya. Misalnya nih, oh ya teman-teman juga harus nentuin pengennya itu kemana. Misalnya eh, teman-teman pengen ke Korea gitu. Jadi, oh di Korea ini ada mata kuliah apa aja sih? Boleh teman-teman lihat misalnya di website ISMA-nya itu lengkap semuanya. Terus juga bisa tanya-tanya ke alumni ISMA yang sebelumnya, gimana sih Kak pengalamannya di sana, cara belajarnya gimana. Terus juga
lihat apakah di universitas yang teman-teman minati ini ada nggak mata kuliah yang sesuai sama minatnya teman-teman gitu. Karena kalau di psikologi tuh harus adalah berkaitannya mata kuliah itu ke psikologinya di UNAN ini. Walaupun misalnya itu mata kuliah bukan di fakultas psikologi, tapi ada kaitannya itu boleh diambil gitu, sesuai pengalaman aku. Jadi kalau misalnya udah research universitas yang dimau, terus udah tahu negara apa yang mau diambil gitu-gitu, terus juga siapin esainya juga, terus juga siapin interviewnya. Gimana sih cara interview yang bagus, yang baik dan benar gitu. Itu aja sih. Jadi yang pertama tuh menurut aku yang penting tuh niat ya. Niat, kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencari informasi gitu. Dan semua itu bisa dipelajari kok dan bisa dipersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Nah, tadi kakak udah bilang kalau pengen ikut, mungkin bisa tanya-tanya sama alumni yang pernah ikut juga di ISMA ini. Nah, mungkin untuk alumninya dari kakak nih, kakak gimana pesan dan tipsnya sebagai ISMA University of Leicester itu apa menurut kakak pesan atau tips yang bisa diambil gitu? Pesan dari aku, teman-teman yang mau daftar ISMA itu jangan takut, jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu apa hasilnya. Dan kalau misalnya pun mau nyoba, kita harus usaha gitu. Usaha dan niat ya, niat dan usaha tadi gitu sih. Jadi kayak semua itu berawal dari niat dan kemauan teman-teman sendiri. Kalau misalnya kita emang pengen banget tuh pasti ada jalannya kok, insya Allah gitu. Gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa kontak aku juga atau teman-teman alumni ISMA yang lainnya. Dari UNAN juga tuh ada banyak kok. Misalnya tahun ini ada berapa ya? Kayak 15-an orang gitu yang lulus dari UNAN. Jadi lagi ada nih sekarang mahasiswa UNAN yang lagi di negara tujuannya. Seingat aku tuh ada yang lolos di Korea, ada beberapa orang tuh. Di Italia, abis itu di Kroasia, terus di Prancis juga ada. Di mana lagi ya? Pokoknya teman-teman bisa lihat di IG-nya io.unan, itu International Office UNAN Instagramnya. Nanti ada tuh kayak posan congratulations untuk anak-anak yang mahasiswa yang lulus. Jadi teman-teman bisa kepoin aja teman-teman yang lagi belajar di sana gitu. Bisa tanya-tanya tips and trick juga dan mau lihat gimana kehidupan di sana tuh bisa banget sekarang. Nah, itu udah jadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Nah, mungkin eh, terakhir dari Ana itu terima kasih buat Kakak atas sharing banyaknya pengalaman Kakak selama ISMA yang pastinya nanti akan sangat membantu dan menambah insight ke mahasiswa-mahasiswa psikologi, khususnya Psychofriends UNAN yang berniat untuk ikut program ISMA juga. Nah, semoga perjalanan Kakak untuk bisa ke profesi psikolog itu lancar dan karir Kakak sukses selalu. Mungkin sekian dari Ana ya, Kak. Amin. Makasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.